Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis dari kelas 19A4. Di video kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perubahan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Retno Purwani Setianingrum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi. Faktor internal, faktor yang ada di dalam organisasi itu, di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Contohnya perubahan tujuan, perubahan struktur organisasi, perubahan cara operasional atau aktivitas organisasi. Yang kedua, faktor eksternal, penyebab perubahan yang berasal dari luar atau lingkungan, yang termasuk faktor eksternal yaitu perubahan sistem ekonomi, perkembangan teknologi, dan peraturan pemerintah. Tingkat perubahan organisasi. Yang pertama, tingkat individu, meliputi aspek pengetahuan, sikap atau perilaku, dan ketidakpuasan. Yang kedua, tingkat kelompok, seperti kelompok sebagai media atau wahana perubahan, sebagai sasaran perubahan, dan sebagai agen perubahan. Yang ketiga, tingkat organisasi, mencakup perubahan mendasar, fundamental, menunjukkan pada perubahan skala besar, dan perubahan secara halus atau fine tuning, menunjukkan perubahan skala kecil. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui sumber daya manusianya. Pengembangan organisasi dikatakan sebagai proses yang sangat memerlukan waktu dan hasil yang tidak instan, karena banyaknya tahapan, proses, dan evaluasi selama dijalankan, dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi organisasi itu sendiri. Ciri-ciri pengembangan organisasi. Yang pertama, memiliki sasaran yang jelas dan tepat tentang permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, adanya kolaborasi antar berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan. Yang ketiga, menekankan cara baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dalam organisasi. Yang keempat, mengandung nilai humanistik, di mana pengembangan potensi manusia menjadi bagian terpenting. Yang kelima, menggunakan pendekatan komitmen sehingga selalu memperhitungkan pentingnya interaksi. Yang keenam, menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Metode perubahan dan pengembangan organisasi bertujuan meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta bekerja secara efektif antar individu maupun antar kelompok dalam organisasi. Faktor kunci perubahan. Yang pertama, karakteristik organisasi, artinya sejauh mana kesiapan organisasi itu untuk melaksanakan proses perubahan. Yang kedua, karakteristik dari perubahan itu sendiri, artinya sejauh mana kesiapan sesuatu itu untuk melaksanakan proses perubahan. Tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan. Menurut Hershey dan Blanchard, ada 4 tingkat perubahan, yaitu pertama, perubahan dalam pengetahuan, perubahan yang paling mudah dibuat seperti akibat dari membaca buku. Yang kedua, perubahan dalam sikap, biasanya perubahan ini digerakkan oleh emosi dengan cara yang positif atau negatif. Yang ketiga, perubahan dalam individu, mengubah orang mengacu pada perubahan dalam sikap, keterampilan, pengharapan, persepsi, dan perilaku. Yang keempat, perubahan dalam kelompok, tahap yang paling sulit untuk diubah karena melibatkan banyak orang, seperti merubah perilaku banyak orang, kebiasaan adat istiadat, dan tradisi. Respon terhadap perubahan. Bagi sebagian individu, ada yang memandang perubahan sebagai suatu hal yang penting atau negatif, seperti menjadikan perubahan sebagai motivator dalam meningkatkan prestasi, atau sebaliknya memandang perubahan sebagai sesuatu yang mengancam keberhasilan yang selama ini didapat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.